Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janika Dwi Putri dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, dengan NIM 1010182126145. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis SWOT pada diri saya sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM MKM. Adapun analisis SWOT ini sendiri terdiri dari yang pertama strength, kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan keempat threat atau ancaman. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mencoba memberikan analisis SWOT tentang diri saya sebagai seorang mahasiswa. Untuk kekuatan atau strength, saya memiliki kekuatan yakni yang pertama, motivasi tinggi. Saya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik saya, yang menjadi aset berharga bagi saya sebagai seorang mahasiswa di jurusan Kesehatan Masyarakat ataupun program terkait. Yang kedua, kemampuan belajar cepat. Saya mampu memahami materi dengan cepat yang dapat membantu saya dalam menghadapi tugas dan ujian. Untuk memahami materi yang memungkinkan saya memanfaatkan waktu belajar dengan secara lebih efisien. Yang ketiga, kemampuan manajemen waktu. Saya memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur waktu, yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik tersebut, saya dapat mengatur jadwal belajar dan penyelesaian tugas sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang dapat bermanfaat dalam proyek kelompok ataupun berinteraksi dengan dosen. Berikutnya, untuk kelemahan atau weakness. Saya memiliki kelemahan yakni yang pertama, kurangnya fokus. Saya kerap kesulitan untuk tetap fokus pada satu tugas atau pelajaran dalam waktu yang lama. Yang kedua, kurangnya keterampilan dalam mengelola keuangan. Saya kerap melakukan kebiasaan belanja yang tidak sehat, dengan cenderung menghabiskan uang secara impulsif atau tidak mempertimbangkan keuangan saya dengan baik, yang bisa mengarah pada kesulitan keuangan dalam menunjang akademik. Yang ketiga, kurangnya pengalaman praktik. Saya belum memiliki banyak pengalaman praktik di lapangan terkait dengan jurusan saya, yang dapat mengakibatkan pemahaman yang lebih dangkal tentang topik-topik yang relevan dengan jurusan saya. Yang keempat, kurangnya keterlibatan sosial. Hal ini bisa menjadi kelemahan dalam membangun jaringan dan keterampilan interpersonal pada diri saya. Selanjutnya, peluang atau opportunity yang saya miliki. Yang pertama, belajar lebih lanjut. Peluang dengan mendalami pemahaman saya dalam mata pelajaran tertentu dengan membaca buku, jurnal, ataupun materi referensi lainnya yang relevan. Yang kedua, magang atau kerja sampingan. Peluang untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman kerja yang relevan melalui magang atau pekerjaan sampingan ini untuk mengembangkan pemahaman praktis, keterampilan, dan jaringan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri saya dalam menunjang karir nantinya. Yang ketiga, jaringan mahasiswa. Dengan bergabung dalam organisasi mahasiswa atau klub yang relevan dapat membantu saya membangun jaringan dan keterampilan tambahan. Yang keempat, pendidikan tambahan. Contohnya, kursus bahasa Inggris yang tentunya sangat berguna untuk menunjang karir saya nantinya. Yang terakhir, untuk ancaman atau threat yang dapat timbul pada diri saya. Yang pertama, tingkat persaingan tinggi. Persaingan dalam lingkungan akademik bisa sangat sengit yang menimbulkan tekanan. Yang kedua, perubahan kurikulum atau kebijakan kampus. Perubahan dalam kurikulum atau kebijakan kampus dapat mempengaruhi rencana akademik saya. Yang ketiga, tantangan pribadi. Saya juga kerap menghadapi tantangan pribadi seperti masalah kesehatan, konflik keluarga, ataupun masalah pribadi lainnya yang mempengaruhi kemampuan saya untuk berkonsentrasi pada studi. Yang keempat, teknologi dan perkembangan industri. Perubahan teknologi dan tren industri dapat mempengaruhi relevansi pengetahuan yang saya peroleh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.